Tuhan, terima kasih telah memberikan kesehatan, dan terima kasih telah memberikan kami berperjuangan kami sehingga kami dapat sekolah yang baik. Tuhan, kami ingin mulai belajar kami Tuhan, berkati seluruh kami dan pikiran kami, ubah hati dan pikiran kami, agar dapat menerima pelajaran yang baik. Terima kasih Tuhan, amin. Ya, amin. Say greeting to our teacher. Good morning, ma'am. Ya, selamat pagi, silakan duduk. Ya. Selamat pagi semua anak-anak ibu. Pagi, Bu. Ya, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, ibu mau bertanya bagaimana perasaanmu hari ini? Senang. Senang kenapa? Karena bisa memegang komputer. Karena masuk ke ruangan ICT. Iya. Iya. Atau ada yang masuk ke ruangan ICT ini dalam rasa gelisah? Tidak. Senang lah ya? Senang, Bu. Nah, oke. Jadi harapan ibu selama kita mau mulai pembelajaran ini, kamu merasa bahagia. Sudah? Oke. Yang berikutnya siapa yang tidak hadir? Anissa. Anissa apa itu? Itu kenapa? Alasannya? Bisa kita mulai pembelajaran kita? Nah, jadi kita akan memulai pembelajaran kita yaitu berpikir komputasional. Sudah? Jadi berpikir komputasional ini pada minggu kemarin ini sudah kita bahas ya? Ya kan? Iya, sudah kita bahas. Masih ingat kamu berpikir komputasional itu apa tujuannya? Apa tujuan berpikir komputasional? Hah? Apa tujuan daripada berpikir komputasional? Siapa yang bisa? Ya, Bu Ari. Melatih otak agar bisa berpikir secara logika, Bu. Ya, melatih otak untuk berpikir secara logika. Yang lain kurang lengkap, sedikit lagi. Ya, Bu Anissa. Tujuan dari berpikir komputasional adalah untuk melatih otak supaya terbiasa berpikir secara logis, terstruktur, dan kreatif. Iya. Tujuan daripada berpikir komputasional adalah untuk melatih otak supaya terbiasa berpikir secara logis, terstruktur, dan kreatif, ya kan? Nah, jadi kamu di dalam kehidupan sehari-hari sudah. Sebelum ibu terangkan lebih lanjut, perhatikan dulu layar yang ada di sana. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yang pertama adalah menjelaskan konsep dasar berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma. Kemudian mengidentifikasi masalah sederhana di sekitar sekolah, rumah, menggunakan pendekatan berpikir komputasional. Kemudian mengimplementasikan konsep berpikir komputasional ke dalam bentuk program sederhana berbasis blok atau PictoBlocks. Kemudian yang terakhir adalah menunjukkan sikap proaktif, kerjasama, dan kreatif dalam menyelesaikan masalah melalui pemrograman visual. Oke, buat bahannya. Materi kita ini sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, model pendekatan atau model pembelajarannya perlu ibu sampaikan ya anak-anak ya, yaitu model PBL, yaitu problem based learning namanya. Karena apa? Karena nanti pada saat materi kita ini kamu akan mengatasi beberapa masalah. Jadi nanti ini sensitif, observasi ada. Jadi persiapkan dirimu, tanya jawab nanti ada, eksperimen. Jadi metode pembelajaran kita nanti adalah berupa diskusi. Diskusilah nanti kamu mengatasi permasalahanmu, tugasmu dengan temanmu, berkolaborasi. Demonstrasi, praktik langsung, kemudian ada nanti game interaktif menggunakan PictoBlocks. Oke?
sudah Ibu terangkan. Baik dia penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam berpikir komputasional ada 4 pilar atau 4 metode yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah decomposition. Yang kedua, ya, atau ini yang dikenal dengan apa itu kemarin? Pengenalan pola. Yang berikutnya abstraksi. Dan yang terakhir adalah posisi. Dekomposisi adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah diolah. Itulah arti daripada dekomposisi. Jadi artinya di dalam dekomposisi ini kamu harus bisa memecahkan masalahmu yang besar dulu. Misalkan kehabisan uang jajan, itu masalahmu. Sudah? Pecahkan dulu masalah besarnya apa? Apa kalau kamu kehabisan uang jajan? Apa masalah yang besarnya? Apa dulu? Hah? Sejajar. Hah? Nggak bisa jajan. Kehabisan uang jajan itu sebabnya karena apa? Satu, jajanmu, ya kan? Beli jajan, beli minuman, ya kan? Baru beli alat-alat tulis, ya kan? Karena udah dikasih orang tua uang jajanmu 1 minggu udah. Nah, kok ini uang emas sama uang jajan 1 minggu ya dikasih 70.000. Ternyata yang 70.000 ini habis kamu pergunakan. Nah, itu adalah sebuah masalah kan? Itu masalah nggak? Masalah. Jadi masalah hal yang seperti itu kamu terapkan dulu di dalam dekomposisi. Berarti yang pertama adalah cari dulu masalah besarnya. Kenapa? Berarti 1, jajanku. Beli jajan, beli minuman, beli produk apa, bensin, apa segala macam alat tulis, ya kan? Nah, setelah itu masalah besarnya, buat dulu bagian-bagian kecilnya lagi. Contohnya, tadi jajan yang pertama kan? Jajan. Kenapa? Cepat habis uang jajan, uang sakumu, karena itu adalah masalah jajanan. Kenapa? Bagian-bagian kecilnya, oke kuat. Yang pertama kenapa? Harga jajanannya mahal, ya kan? Lalu apa lagi? Jajanannya banyak kamu beli, kan itunya kan? Nah, itulah bentuk dekomposisi. Sudah? Oke, sekarang kita masuk ke bagian ya, metode pattern recognition atau pengenalan pola. Apa itu artinya? Menemukan kesamaan atau pola dalam suatu masalah. Cari masalahmu, buat pola-polanya. Contoh, Ibu buat lagi cerita yang baru biar lebih banyak wawasan. Cari masalah uang jajannya. Sekarang masalah terlambat bangun atau bangun kesiangan. Coba dulu buat polanya. Bagaimana? Siapa yang bisa? Ada terlambat bangun atau terlambat ke sekolah. Jadi 1 minggu berapa kali? 7 hari. 7 hari itu berapa aktif kamu sekolah? 6 hari. Pernah nggak 1 minggu itu kamu terlambat? Pernah. Oke. Masalahnya adalah sering terlambat ke sekolah. Sudah? Oke, kita masukkan ke pengenalan pola. Berarti setiap hari Senin aku sering terlambat ke sekolah. Itu polanya. Polanya berarti hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Berarti polanya adalah di hari Senin. Di situ kamu yang punya masalah. Tapi kalau hari-hari biasa, itu kamu tidak terlambat. Itulah contoh di dalam pengenalan pola. Itu dia. Berarti, bagaimana cara kamu mengatasinya? Sudah? Oke, buat bagian-bagiannya. Kenapa kamu sering terlambat ke sekolah di hari Senin? Itu sebabnya 1. Apa? Karena di hari Minggu, ya kan? Di hari Minggu aku kalau tidur malam kali aku tidur, ya kan? Baru keasikan megang HP. Itulah bentuk daripada pengenalan pola. Paham? Oke. Berarti kalau kita buat dulu masalah uang jajan dari cepat habis. Kita buat dulu bagian pengenalan polanya. Bagaimana itu? Kamu anak sekolah berarti uang jajanmu tadi ceritanya dikasih mama 1 minggu itu 70.000. Dari hari Senin, Selasa berarti setiap hari berapa itu? 10.000 kan? Ada lagi bonusnya 10.000 kan? Berarti pengenalan polanya di setiap hari mulai hari Senin sampai hari Sabtu uang jajanmu adalah 10.000. Judulnya masalahnya tadi adalah apa? Uang jajan? Uang jajan cepat habis, ya kan? Berarti kamu kok polanya, kamu pikirkan kenapa uang jajan yang dikasih mama 1 minggu itu habis, ya? Kan itu ya kan? Oh, perhatikan di hari apa? Hari Jumat contohnya. Kenapa nggak uang jajanku habis di hari Jumat? Itu kan pengenalan polanya. Paham nggak Mas Ibu? Ya, di hari Jumat aja uang jajanku habis, ya kan? Nah, karena apa? 1, di hari Jumat aku ada mata pelajaran PJOK, sehingga aku cepat ke lapangan, sehingga aku membeli jajanan. Itulah dia contoh daripada pengenalan pola. Paham? Oke, yang berikutnya. Apa ini? Metode abstraksi. Sudah? Apa itu metode abstraksi? Mengambil inti dari suatu masalah dan mengabaikan detail yang tidak penting. Oke, ambil inti suatu masalah itu. Nggak usah kamu pentingkan detail-detailnya. Contoh, bangun kesiangan. Kenapa bangun kesiangan? Ternyata bangun kesiangan itu bukan karena aku larut tidur. Bukan itu sebabnya. Bukan karena aku
kamu perhatikan. Jadi kamu fokus kepada intinya saja. Paham ya? Oke, sekarang yang terakhir adalah algoritma desain. Apa itu? Yaitu membuat langkah-langkah yang jelas yang berurutan untuk menyelesaikan masalah. Sudah? Sudah? Paham tak ini artinya? Artinya di dalam algoritma, kamu bisa menyelesaikan masalahmu dengan membuat sebuah instruksi atau langkah-langkah yang jelas dan berurutan agar masalahmu tersebut dapat kamu selesaikan. Contohnya ini sudah dibuat. Ya? Contohnya saat membuat teh. Nah, berarti kita mengikuti langkah-langkah seperti sekali, kemudian memasukkan ke suhu dan menuangkan teh ke dalam mangkok. Nah, itu adalah contoh algoritmanya. Jadi ini masih algoritma ya sederhananya. Nah, itu kemarin ini akan kita bahas lebih lanjut lagi ya. Karena di dalam Victorbox nanti ini lebih banyak kamu tekankan, kamu buat. Sudah? Oke, itu tadi ya. Yang ke depan. Ya, perhatikan. Ya, sekarang kita akan sesuai yang Ibu katakan tadi, di dalam materi ini kita akan membuat sebuah program mempergunakan Victorbox. Jadi, ini nanti program ini bisa kamu buat ceritakan di dalam kehidupan sehari-hari atau tugas-tugasmu boleh. Ya? Bagaimana cara kita untuk membuka atau menjalankan Victorbox itu? Oke, yang ini sekarang cara pertama di sini Ibu yang di dalam laptop ini Ibu sudah menginstal yang namanya Victorbox. Jadi nanti mana tahu kamu punya komputer atau laptop di rumah, kamu bisa menginstal aplikasi Victorbox. Sudah? Oke, Ibu tinggal klik aja nih. Nah, dia akan muncul seperti ini. Sudah? Oke, cara yang kedua, kamu bisa membuka Google Chrome. Ketik aja, klik Victorbox AI. Sudah? Nah, langsung enter dia. Sudah? Nah, muncul nanti tetap dia seperti ini tampilannya. Di skip aja. Nah, tampilan ini, di antara tampilan ini silakan kamu pilih yang namanya Blocks. Ya, kamu klik Blocks. Inilah dia tampilan daripada si Victorbox. Sekarang, perhatikan di layar Ibu. Ini adalah elemen-elemen daripada Victorbox. Ini gambar apa ini? Ya. Bu, bisa nggak? Aku nggak suka beruang ini. Bisa nggak diganti, Bu? Bisa. Mempergunakan ini dia. Coba dulu, di sudut ini kan ada gambar-gambar beruang. Ya, kamu bisa mempergunakan yang ini. Ya, klik dia. Nah, kita tunggu sebentar. Ini adalah sprite yang bisa kita pilih. Sudah? Ibu lebih suka bagian si John. Sudah? Nah, ada sini namanya si John. Kan? Ibu lebih suka si John. Ibu klik si John. Nah, ini, Bu, kenapa masih ada ini? Gak apa-apa, dia harus saja dia. Nah, dia sendiri. Nah, biar cantik, ini kan gak cantik nih kan? Ya, buat backgroundnya, bagaimana caranya? Ini dia. Coba kamu klik. Klik. Nah, ini dia bentuk-bentuk backgroundnya. Silakan kamu pilih. Ibu memilih ini. Nah, istilahnya si John jumpa sama kawannya. Kita buat lagi slide yang baru. Klik. Nah, ada cewek. Jumpa dia di tengah jalan. Ya kan? Nah, panahnya ikan koran tadi. Ya kan? Nah, itu dia. Inilah cara kita untuk memilih slide-nya sama background-nya. Sudah? Kemudian, misalkan kamu ingin membuat baritannya, si John ini akan menuju si Rahel. Rahel ini siapanya? Si Rahel. Rahel, mana tahu? Bukan si Rahel. Siapa namanya tadi? Hazel. Ya, sudah. Nah, jadi si John ini mau menjumpai si Hazel. Boleh. Bagaimana caranya? Ini semua aplikasinya. Ini adalah elemen-elemen daripada berita yang akan kamu buat di dalam ini. Sudah. Inilah yang perlu mempergunakan algoritmanya. Makanya algoritma tadi dalam berpikir komputasional itu sangat penting. Jadi kamu buat dia step by step bentuk daripada tugas-tugas daripada si John ini yang akan berbicara sama si Hazel. Oke? Bisa dipahami? Oke, perhatikan ke depan. Kawan, perhatikan ke depan. Perhatikan Ibu. Setelah tadi kita mempelajari tampilan-tampilan daripada Victorbox, ya. Sekarang Ibu akan memberikan tugas. Ya. Apa tugasnya, Bu? Tugasnya hidup. Bisa memahami? Oke, silakan kamu kerjakan mempergunakan Victorbox. Pergunakanlah ini semua icon-icon yang ada di dalam perintah Victorbox. Oke? Bisa? Tulis selama 20 menit. Silakan. Ini ada. Nah, sudah selesai kamu kerjakan? Sudah ya? Nah, sekarang waktunya kita akan mempresentasikan hasil kerjamu. Jadi, setiap kelompok, silakan kamu presentasikan hasil program yang sudah kamu buat. Sudah? Cerita yang sudah kamu buat. Tadi perjanjiannya lampunya tidak jadi. Ya kan? Jadi,
tadi kamu meminta bahwa cerita yang kamu inginkan saja, ya kan? Oke, sekarang akan dibuat lagi. Jadi yang mempresentasi pertama adalah orang si Amel lagi. Oke, silakan. Ya, di tempat aja. Ya, silakan berdiri. Ya, ditunjukkan saja. 3. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil Mas Doni yang berjudul The Wizard and the Fairy. Welcome to my house. What do you want to say to me? Hello there. I want to go to back my village. I can take you there, What you can? but it's not going to be free. What do you want? I heard there are rare potions in your village. Bring me one potion. Okay, I'll bring you one potion. I'm gonna search for it. I finally found it. That's the end of our presentation. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Kami akan mempresentasikan animasi kami. Begitu, perkenalkan saya Rio. Sebelumnya, di sini kami membuat sebuah game yang bisa dimainkan menggunakan tanda panah, walaupun tidak terlalu bagus, ya itu sudah bisa lakukan terlalu gabut gitu kan. Ini tidak bisa menangkap karena sepertinya perintahnya kurang tepat. Itu saja dari kami. Oke, tepuk tangan. Halo. Apakah kamu benar kita? Ya benar, ada apa? Wah, apakah kamu masih ingat temanku? Apa yang terjadi sekarang? Kita masih bisa. Ya, ada apa dari kamu? Apakah kamu dan Ya, Bu. 1, 2, 3. Oke, perhatikan. Ya, jadi tadi kita sudah melihat penampilan daripada teman-temanmu, di mana mereka sudah ada beberapa kelompok yang sudah bisa berhasil membuat pictobox-nya, ya kan? Jadi harapan ibu minggu depan atau di rumah kamu bisa belajar menggunakan pictobox ini. Jadi coba dulu kamu cari cerita-cerita yang lain, ya, program-program yang lain, atau seperti orang si Noel tadi, mereka menciptakan game sederhana, ya kan? Nah, jadi coba kamu jadi berkreasi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi. Kita kan masih ingat tujuan pembelajaran kita tadi kan? Nah, silakan kamu berkreasi menggunakan aplikasi Pictoblox, ya kan? Oke, sekarang saatnya kita di bagian terakhir, yaitu penutupan dari materi kita ini. Ya, yang pertama adalah refleksi. Ibu mau tanya, sepanjang yang kamu kerjakan tadi, mulai dari awal, mungkin kamu dapat masalah atau keluhan atau perasaan yang menyenangkan, ya kan? Bersama itu. Ya, yang kita tanya, apa yang sudah kamu pahami dari materi kita hari ini sampai bisa menjawab? Bisa, Putra. Oke, sekarang Putra. Saya dapatkan pada materi ini sekarang saya mengalami sebelum. Ya, itu aja. Oke, ada yang lain? Coba si Putra. Oke, jadi si Putra katanya punya pengalaman yang baru, yang dia temukan di dalam slide-nya. Ternyata selama ini slide yang pernah dikerjakan dia masih slide yang sederhana ya Putra. Nah, sekarang kita sudah bisa menggabungkan slide kemudian slide yang lain, ya kan Putra? Nah, itu adalah pengalaman yang baru yang bisa dipahami oleh si Putra. Oke, perhatian. Ke depan, perhatikan Ibu. Nah, jadi di dalam materi ini penguatan daripada berpikir komputasional yang kita gunakan di dalam pembelajaran Pictoblox, Ibu harapkan kamu terapkan hal ini. Terutama penerapan daripada berpikir komputasional. Ya, kamu terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada masalahmu, oke, buat menyelesaikan masalahmu. Boleh kamu terapkan di dalam metode itu. Jangan kalau ada masalahmu, udah kamu biarkan aja. Lari daripada masalah sehari-hari itu juga ada PR, ya kan? PR-mu bisa kamu kembangkan di dalam sistem komputer juga. Tetapi sebelum itu kamu terapkan dulu di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa dipahami? Oke, yang terakhir. Karena materi kita untuk hari ini sudah selesai, nah, jadi Ibu ada memberikan penugasan kepada aku. Ya, apa itu tugasnya? Nah, jadi tugas ini nanti ada, ya, materi ini tugas ini nanti akan kita bagi ke di depan. Nah, ini dia materinya. Nah, jadi sekarang harus kerjakan aku. Dan presentasinya di depan ini, sudah. Nah, ini dia materinya. Nah, silakan. Nih, siswa mempraktikkan berpikir komputasional dengan membuat game sederhana, yaitu kamu pelajari. Ya, nah, coba kamu kerjakan ini membuat kamu pelajari. Ini dia berupa game sederhana. Ya, coba kamu pikirkan. Di bagian daripada game yang aku ajari, berarti kalau kita kan begini keluar memikirkan sesuatu, ya kan? Ya kan? Nah, coba kamu buat pemikiran komputasional berupa game, ya? Nah, menggunakan Pictoblox. Bisa dipahami? Ya, jadi ini nanti akan tadi. Bisa ya? Nah, ini nanti perhatikan tugasnya. Nah, pecahkan masalah-masalah lapangannya menggunakan dengan sistem dekomposisi. Kemudian diidentifikasi pola dari gamenya.